Baik rekan-rekan, sekarang saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat site SharePoint sebagai database berbasis online. Pertama, kita akan membuka halaman SharePoint pada menu Home. Kemudian kita akan klik Create Site. Setelah kita create site, di sini akan memperlihatkan pilihan antara Team Site dan Communication Site. Pada proyek kali ini, saya akan membuat SharePoint dengan tema Team Site, yaitu berfungsi sebagai tempat tim bekerja secara bersamaan. Kalau untuk Communication Site, lebih seperti portal informasi pada organisasi. Kan di sini saya akan pilih Team Site. Kemudian untuk template, di sini terdapat beberapa pilihan. Namun di sini saya akan memilih standar tim sesuai dengan SharePoint. Kemudian kita klik Use Template. Setelah klik Use Template, di sini SharePoint akan meminta kita untuk menamai site yang akan kita bikin. Disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Sini saya akan membuat hazard report. Setelah kita memasukkan site name, di sini akan otomatis tergenerate untuk site description, group email address, dan juga site address. Pada group email address dan juga site address akan terisi otomatis sesuai dengan site name. Dan site description di sini bersifat opsional, berisi seperti description tentang site yang akan kita buat. Kemudian di sini untuk site address, sebelumnya saya sudah pernah membuat site SharePoint yang sama, sehingga untuk linknya kita tidak bisa sama dengan site name, sehingga di sini saya perlu untuk modifikasi site address hazard report sini untuk site address akan saya namai hazard reporter. Setelah kita mengisi informasi yang diperlukan, kita bisa klik next. Setelah kita mengisi informasi yang diperlukan, kita klik next dan akan langsung masuk ke dalam penyetingan atau pengaturan tentang bahasa dan juga privacy. Untuk privacy setting, di sini saya set sebagai private, yaitu hanya member yang dipilih yang bisa mengakses site yang akan saya buat. Kemudian untuk bahasanya sendiri, saya akan memilih English sesuai dengan default SharePoint-nya. Kemudian kita klik Create Site. Setelah kita create site, akan masuk kepada informasi member yang diperlukan pada site ini. Pada tahap ini, penambahan member bersifat opsional ya teman-teman, sehingga kita langsung bisa klik Finish. Baik, setelah kita membuat site-nya, otomatis akan membuka halaman site yang sudah kita buat dengan beberapa menu yang sudah disediakan oleh SharePoint, yaitu Home, Conversation, Documents, Notebook, Page, Site Contents, dan juga Recycle Bin. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk pembuatan list-nya. List ini akan digunakan sebagai tempat penyimpanan record data. Untuk pembuatan listnya sendiri, kita bisa melalui Home dan juga klik New.
kemudian klik list, ataupun kita bisa melewati menu site contents. Ketika kita pilih site contents, di sini akan otomatis membuka dokumen, library, dan juga list yang sudah kita bikin. Dan kita bisa klik new, dan pilihan list akan muncul. Sini saya coba dari menu home, klik home, kemudian kita klik new, kita pilih list, lalu di sini terdapat pilihan tampilan yang akan kita buat, yaitu tampilan list atau form, gallery, kalender, ataupun board. Lalu untuk datanya bisa kita import by Excel, CSV, ataupun existing list. Di sini kita coba buat untuk blank yang tampilannya list. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan nama listnya. Di sini saya buat hazard information. Oke. Setelah kita masukkan nama list, di sini terdapat pilihan show list inside navigation. Defaultnya sudah dicek. Bedanya ketika kita uncheck, untuk site hazard information ini tidak akan muncul pada menu yang ada di samping, seperti home, conversation, documents, notebook, dan lain-lain. Tapi kalau kita cek, site yang kita buat akan masuk ke dalam menu yang di samping. Untuk perbedaannya, di sini saya cek terlebih dahulu ya, teman-teman. Kemudian kita klik create. Setelah kita klik create, otomatis akan membuka list hazard information ataupun list yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. Untuk default field yang sudah otomatis terbuat oleh SharePoint, di sini ada field title, di mana field title ini bisa kita manfaatkan sebagai field, kita rename sebagai field hazard title sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini untuk field title saya manfaatkan sebagai field hazard title. Lalu setelah kita membuat listnya, kita akan masuk untuk pembuatan kolomnya, kolom atau field ya teman-teman. Di sini saya akan menyebutnya field. Di sini add field atau add column, kita klik. Kemudian setelah kita klik, di sini ada beberapa pilihan tipe data seperti text, choice, date and time, multiple lines of text, person, number, yes or no, hyperlink, currency, location, image, managed metadata, lookup, dan juga average rating. Untuk pemilihan tipe data di sini bisa disesuaikan pada kebutuhan rekan-rekan semua. Sini saya untuk kolom yang kedua akan membuat dengan tipe data text area atau multiple line of text. Kita klik next. Setelah kita klik next, di sini terdapat pop-up create a column yang berisi informasi yang dibutuhkan seperti name, description, type, dan juga default value. Dan di sini juga ada more option seperti apakah dibutuhkan untuk picture, table, dan hyperlink. Selanjutnya di sini untuk informasi yang
dibutuhkan, yang pertama ada name. Kita akan membuat name-nya description. Oke. Dengan tipenya multi-line of text, dan ketika ini diklik, kita juga bisa memilih tipe data yang lain. Setelah kita mengisi name, dan kita nyeting option sesuai dengan kebutuhan, kita akan klik save. Ketika kita klik save, field yang sudah kita buat otomatis masuk ke dalam view hazard information. Nanti kita klik add column. Di sini saya akan membuat beberapa kolom sesuai dengan kebutuhan. Contohnya person, tipe person untuk reported by. Untuk tipe person or group di sini akan terhubung langsung dengan AD account yang sudah terdaftar pada tenant ini. Ini kita klik save. Kita klik add column lagi untuk tipe choice sebagai informasi hazard level. Untuk pengisian choice-nya, sini terdapat section choices. Sini bisa kita edit, low, medium, high. Jika kurang, kita bisa klik add choice. Pretty. Untuk tipe choice, setelah kita masukkan value choice-nya, kita bisa klik save dan akan langsung muncul pada view list-nya. Kita buat lagi column choice. Next, untuk informasi approval status. Prosesnya submitted. Waiting approval. Approved. Yang terakhir, rejected. Oke, kita save lagi. Dan kita add column lagi untuk informasi approved by. Sini person. Approved by. Dan kita klik save. This one is approved date. Dengan tipe data date and time. Untuk tipe data date and time, di sini terdapat setting include time dan juga friendly format. Jika teman-teman memerlukan time-nya, ini bisa kita yes-kan. Tapi untuk kebutuhan project ini, saya akan no-kan ya teman-teman. Karena yang saya butuhkan hanya date-nya saja. Oke, setelah kita selesai menyeting, kita klik save lagi. Nah, berikut untuk field yang saya butuhkan pada project ini. Dan sebenarnya untuk SharePoint sendiri sudah membuat field otomatis. Seperti contohnya bisa kita lihat di sini. Ini kita klik salah satu field-nya, kemudian column setting. Kemudian kita klik show or hide column. Di
Di sini terdapat beberapa kolom yang di-hide oleh SharePoint, yaitu kolom-kolom yang otomatis tergenerate ketika kita membuat listnya, seperti ID, created, created by, modified, dan juga attachment. Di sini yang saya cek itu yang akan muncul pada tampilan depan. Setelah saya cek yang sesuai kebutuhan saya klik apply. Oke, saya klik apply, maka field-field yang saya cek sebelumnya akan masuk ke dalam view list-nya. Baik, setelah kita sudah membuat field-nya, kita bisa mencoba untuk menambahkan record atau data ya teman-teman. Caranya kita klik add new item. SharePoint akan otomatis membuka form berdasarkan field-field yang sudah kita buat. Contohnya di sini ada hazard title, description, reported by, dan lain-lain. Kita bisa masukkan di sini. Contohnya kabel terkelupas. Description-nya ditemukan kabel listrik. Terkelupas di ruang server yang berpotensi konslet. Setelah isi description, kita isi reported by-nya. Contohnya di sini saya K, saya sendiri. Kemudian hazard levelnya di sini saya pilih high. Kemudian approval statusnya saya pilih waiting approval. Submitted. Kemudian untuk approved by-nya kita pilih X. Lalu untuk approved date-nya kita pilih hari ini. Dan untuk attachment-nya kita bisa klik attachment. Lalu akan otomatis terbuka file lokal kita. Di sini saya coba masukkan untuk satu gambar. Oke, sudah masuk. Lalu kita klik save. Setelah klik save, di sini data-data yang kita masukkan pada form add new item akan otomatis masuk ke dalam view list-nya sesuai dengan field-fieldnya. Contohnya hazard title, kabel terkelupas, description, ditemukan kabel listrik terkelupas di ruang server yang berpotensi konslet. Begitu pula untuk reported by, hazard level, approval status, dan lain-lain. Untuk field yang otomatis terisi seperti ID, modified, created by, dan modified by, di sini juga sudah terisi. ID-nya ini adalah sequence default dari SharePoint ya teman-teman. Seperti 1, kemudian jika kita add new item kembali, akan otomatis sequence menjadi 2. Seperti itu. Untuk attachment-nya sendiri kita bisa cek melalui form edit ya teman-teman. Kita bisa klik datanya atau kita bisa klik radio button di sini. Kemudian kita klik edit. Di sini kita bisa cek untuk attachment-nya sudah masuk ya teman-teman, screenshot2.png. Pada form edit ini kita juga bisa mengedit beberapa data, contohnya saya edit description, jadi belakangnya ada edited, atau saya ingin mengedit approval date menjadi tanggal 19 Oktober dan approved by
approved by-nya tetapi hazard levelnya menjadi medium. Oke. Setelah kita edit, kita bisa klik save. Ketika klik save, di sini akan otomatis teredit ya teman-teman. Contohnya hazard levelnya medium. Kemudian description-nya sudah ada editnya. Dan ketika sudah diedit, modified-nya akan otomatis juga terupdate. Untuk cara edit, selain dari form edit, di sini kita bisa langsung edit in grid view ya teman-teman. Kita bisa klik edit, kemudian kita contohnya ingin edit approval status menjadi awaiting approval. Kemudian kita langsung exit, akan otomatis tersimpan menjadi awaiting approval. Seperti itu ya teman-teman, untuk pembuatan SharePoint, pengisian list, dan juga pembuatan kolom pada list SharePoint. Terima kasih semua.